Nah men, jadi memang tujuan gua ke Gunung Gede sih cuma ngelihat keindahan sekitar. Yoi men, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, balik lagi di channel M Ilham Ramadan. Pada kesempatan kali ini, gua mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango lewat Putri. Nah, pendakian kali ini adalah pendakian Gunung Gede masa percobaan men, sebelum dibuka untuk umum di era pandemik. Kebetulan gua mau nyobain pendakian ini bareng kawan gua Yudi. Sebetulnya dadakan, karena baru tahu info H-1 Gunung Gede dibuka dengan masa percobaan. Ya udah deh, gua langsung tancep gas aja men. Nah, pendakian kali ini gua explore juga bareng kawan-kawannya Yudi. Yoi men, nih sekarang gua lagi sama siapa nih? Nama siapa bang? Halo, Kenalan dulu dong. saya Roy Kesembayu bang. Yoi, dari mana bang? Saya asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Bang, gokil. Ke Gunung Gede nyari apaan bang? Cari Jauh-jauh dari pasangan bang, Palembang. udah lama jomblo. Wah. Dipanggilnya apa? Roy. Roy, iya, dipanggilnya Roy. Roy. Nah, jadi Bang Roy ini adalah salah satu kawan gua yang dikenalin sama Bang Yudi. Mana Bang Yudi? Pawang tuh. Istilahnya ini ya ribet ya. Kenalan. Yang kedua siapa nih? Kenalin dulu. Ini yang kedua siapa? Halo. Nah ini siapa nih? Claudia Setiabella. Baru kali ini gue lihat kalau dia Setiabella naik gunung. Enggak bohong. Perkenalkan namanya siapa? Gue Novi. Ya, Novi dari mana? Dari Cibubur. Cibubur. Selanjutnya siapa tuh? Di sini beda Saskia Sungkar. Jasih Sungkar naik gunung. Namanya Kiki. Kiki. Kiki dari mana Ki? Dari tadi. Dari tadi. Benar banget. Dari Bogor. Dari Bogor. Bogor. Ikutin perjalanan kita di pendakian Gunung Gede Pia Putri. Mantap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pendakian, langkah baiknya kita berdoa ya. Semoga diberi keselamatan. Ini udah siap semua ya? Siap. Cewek-ceweknya udah siap? Siap. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Pendaki santuy. Yes. Udah nanya? Pendaki santuy. Pendakian dimulai pagi hari men. Sebetulnya untuk pendakian ke Gunung Gede gue udah beberapa kali sih men. Cuma sekarang lagi rindu banget sama pendakian dan juga rindu banget sama suasana alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede. Dan memang udah niat dari awal men, gak mau nyampe puncak. Ya sekedar melepas rindu mendaki dan ngopi di alun-alun Surya Kencana kayaknya asik deh men. Ini adalah salah satu percobaan pendakian Gunung Gede Pia Putri sebelum dibuka. Dan memang beberapa pendaki boleh naik di era new normal ini. Alhamdulillah Gunung Gede Pangrango mau dibuka. Buat kalian yang mau kesini, jangan lupa nih ya, maskernya dipakai. Maskernya dipakai. Katanya sih gitu. Cuma ngap men, pakai masker sambil mendaki. Cuma ya gimana lagi kan? Ya ikutin aja lah. Ada beberapa aturan juga mengenai protokol kesehatan yang wajib kita ikuti. Untuk trek sendiri ada beberapa perubahan sih men, baik itu perbaikannya ataupun juga rimbunnya. Ya maklum lah, udah hampir 6-7 bulan gak dilewatin oleh pendaki. Atau bisa dibilang Gunung Gede Pangrango tutup total. Kalau bisa tadi kakinya digimana? Dilurusin. Kalau hatinya dilurusin gimana? Anjay. Gak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Selalu belok bang. Udah patah. Cowok itu selalu belok no, dengerin tuh. Cowok itu selalu belok, nggak bisa lurus hatinya. Ngapain? Ya nggak dituangin. Lo kan kagak ada ceweknya aja begitu Ki. Apalagi ada ceweknya. Ceweknya katanya ke ujung genteng ya? Aku
Gunung Gede sendiri secara administratif terletak di antara 3 kabupaten nih men, di Provinsi Jawa Barat, yaitu pertama ada Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor. Dan untuk treknya terdapat 3 jalur resmi, Via Cibodas, Via Putri, dan Via Salabintana. Untuk favorit sendiri, para pendaki biasanya mendaki Via Putri, lalu lintas ke Cibodas. Jadi dapat semuanya view-nya men. Kalau di Gunung Dempo gimana Roy? Kalau di Gunung Dempo Hah? kan ada pelataran tuh. Hah. Jadi kalau kita udah sampai, Ya. kita nginepnya di pelataran dulu. Hah. Nah, ntar kalau misalkan Ini untuk paginya- pendakian Gunung Dempo ya? Iya, betul. Hah. Besok paginya kita langsung naik ke kawahnya, puncaknya, puncak Merapinya. Kawahnya itu puncaknya? Iya, puncak Merapinya. Oh. Terus? Jadi, nah biasanya orang yang di Gunung Dempo itu kalau udah naik ke kawahnya itu, Hah? pas sampai itu harus azan dulu. Oh. Kalau misalkan kabutnya ketutup, pas kita azanin biasanya kabutnya itu bisa kebuka secara otomatis. Oh. Keren kan? Jadi kearifan lokalnya seperti itu ya? Iya, betul. Wah, mantap juga. Kapan nih ngajak saya ke Gunung Dempo? Ayo kapan mau dah? Kapan mau? OTW. Tanya ya. Koi terus. Yoi, mantap. Gimana pendakiannya? Mantap. Mantap ya. Treknya gimana? Trekkingnya masih aman lah. Masih aman. Bagus kayaknya. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Ya nanti kita bakal ke sana guys. Mana sih? Nah. Nah men, kali ini gue mendaki lewat Via Putri. Untuk estimasi perjalanan, kalau normal itu cuma 8 jam. Bahkan bisa lebih cepat. Cuma kalau santai banget sih, bisa berapa jam aja lah pokoknya. Dan untuk posnya, itu ada 5 pos yang akan dilewati men. Oh iya, treknya sih pertama kalian akan disuguhi dengan perkebunan ladang warga. Lalu mulai menanjak dan memasuki hutan setelah melewati kawasan yang biasa disebut Tanah Merah. Nah men, pendakian kali ini gua minta di posisi belakang karena memang pengen ngerasain keindahan alam, ya malum lah, udah lama gak mendaki gitu men. Dan juga pengen jalan lebih santai aja sih, karena memang gua sama tim memang sepakat untuk jalan lebih santuy aja lah pokoknya. Cuma men, saking santainya, gua sempet juga ngerasain ngantuk yang luar biasa. Karena gua baru sadar 2 hari ke belakang gua kurang tidur banget men. Bahkan semalamnya nggak tidur sama sekali. Wah kacau sih ini, nggak patut ditiru ya oleh kalian. Jadi men, jadi lumayan ya pendakian Gunung Gede doang padahal Via Putri. Saking udah lama nggak nanjak dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekitar 8 bulan lah nggak nanjak, fisik berantakan, kacau. Ya, namanya mendaki gunung, semuanya tak bisa ditebak boy. Dan jangan terlalu dipaksa, nanti luka. Wow. Cie, foto cie. Sebat, 2 bat, gak ampuh men. Sampai akhirnya gue coba istirahat dan tertidur hampir 1 jam lebih. Nah men, pas bangun tidur itu kaki gue berasa aneh banget, kayak ketarik gitu. Dan ternyata gue merasakan kram kaki keduanya men.
Sejurus itu gue pun mencoba untuk berjalan, dan masih kerasa sakit doang men. Sampai akhirnya ada tanjakan yang memaksa gue untuk melangkah lebih lebar. Dan tak disangka, otot gue ketarik men, berimbas ke kedua kaki gue yang langsung kram area paha dan betis men. Sakit banget, baru kali ini gue merasakan kram seperti ini. Gerak sakit, diam lebih sakit. Serba salah dah pokoknya. Kayak anak SMA lagi ngambek sama gebetannya. Waduh. Nah gak lama men, kawan gue pun Yudi turun bantu, dan kita pun sempat beristirahat lama di pos 3. Akhirnya kita buat kesepakatan untuk berjalan tidak bersamaan, karena langkah kaki gue yang gak bisa cepat men. Dan gue pun akhirnya berjalan sama Roy. Sisanya Yudi, Nopi, dan Kiki gue suruh duluan untuk ke Surya Kencana. Meskipun jaraknya gak begitu jauh ya men, sama gue. Tanjakan demi tanjakan, pos demi pos, gue lewati dengan kondisi kaki yang kram men. Sambil sesekali bergantian carrier dan beristirahat. Ini adalah kondisi yang baru banget gue rasain men. Tapi tetap, bagaimanapun gue selalu syukuri. Lanjut. Nggak mau minjemin gua juga. Yoi men, Ya Allah. kita udah sampai alun-alun Surya Kencana bersama para tim. Kelihatan gak sih? Unyil kita Kelihatan ya? kelihatan. Yoi. Kok hitam ya? Alisnya nggak ada juga. Oh, alisnya sudah ada. Jadi gimana kesan pesannya? Baru nyampe Luar biasa guys. Mancing mania lah. Mancing mania ya? Gak nyangka ya. Gak nyangka kan? nggak nyangka. Tapi gimana menurut kalian kita? Iya dong. Mancing lagi. Gak nyangka juga kan kalian kita. Ya jadi Kalian pikir kita cuma bisa teriak? tadi ada beberapa sedikit kendala ya. Ya sedikitnya, nggak sedikit sih, agak lumayan. Gua cedera dan mengimbaskan mereka harus nyampe ke Surya Kencana jam 7 malam. 13 jam perjalanan pendakian Gunung Gede Pia Putri. Gokil. Tapi berkat keyakinan akhirnya kita sampai juga di Surya Kencana. Dan kita sudah Ada yuk 3. OTW ke Pulau Kapuk. Tonton terus besok gimana ceritanya. Kuy terus. Selamat malam. Hey men, mantap. Sekarang selamat pagi. Lupa gua. Selamat pagi. Sekarang udah jam 6 dan anak-anak lagi pada foto-foto sebelah sana. Arah timur lah, arah timur alun-alun Surya Kencana. Dan memang mereka juga mau puncak sekitar jam 8 lah, sekitar jam 8. Gue nggak mau ke puncak gede karena memang tujuan gue dari awal pun ke Gunung Gede ini nggak nyampe puncak. Jadi cuma sampai alun-alun Surya Kencana aja. Karena udah pernah men. Jadi ya udah tau lah ya kan puncak Gunung Gede kayak gimana. Dan memang juga gue fun hiking aja gitu ke Gunung Gede juga. Ya rindu sama Surya Kencananya aja sih, sama Edelweissnya, sama ya suasana alun-alun Surya Kencana. Mungkin karena memang dari beberapa mereka itu baru kesini jadi pengen tahu alun-alun Surya Kencana juga puncak Gunung Gede. Jadi ya gue jaga tenda aja sama masak-masak paling ya. Kita masak-masak nanti. Dan di alun-alun Surya Kencana sekarang tuh dingin banget men, parah. Mungkin karena memang kemarau ya, malamnya itu dinginnya parah. Malam tuh beku banget. Semalam tuh beku banget, parah men. Yuk kita lihat sekitaran Surya Kencana kayak gimana pagi hari. Dan gue mau ke arah timur nyusul teman-teman. Mantap, kuy terus. Pagi harinya men, kondisi kaki gue sedikit mendingan. Foto-foto cie, seneng lihat lawan awan cie, seneng lihat lawan awan cie. Pengen di sini terus tapi nggak mau di sini. Gimana perasaannya ngeliat lawan Seneng awan? banget.
Terbayar. Terbayar ya? Iya, terbayar. Wah, gokil. Padahal belum apa-apa kata Yudi. Hoi, bener nggak kata gua apa? Sudah sini. Bener. Lautan awannya gue ke sini ya. Antusiasnya orang ngecamp di dia. Sia-sia aja. Bener. Gue pun gak berhenti untuk mengucap syukur sambil menikmati udara yang sangat segar di alun-alun Surya Kencana nih men. Edelweiss yang sedang mekar serta pagi hari yang sangat sejuk adalah suasana dan momen yang sangat gue rindukan selama 8 bulan nih men. Dan akhirnya terbayar sudah dalam ruang rindu. Nah men, jadi memang tujuan gua ke Gunung Gede sih cuma ngelihat keindahan sekitar Surya Kencana, rindu daerah sini nih. Nah rindu dari sini. Mana lautan awannya? Coy, nggak kelihatan. Nah, ini lautan awan Surya Kencana. Ini tuh timur ya? Timur. Barat soalnya kali? Timur ya? Ini timur lautan Surya Kencana. Dan ini lautan awannya. Nah, dan gue yakin sih memang pasti dapat lautan awan kalau misalkan di timur. Dan memang tujuan gue ke Gunung Gede ya itu. Cuma rindu Surya Kencana pagi-pagi. Juga nggak mau nyampe puncak gitu kan karena udah pernah. Jadi main nikmatin ini aja tuh. Mantap men. Dan ternyata Surya Kencana tak pernah berubah men tentang keindahannya. Lautan awan yang indah memunculkan sinar mentari yang begitu megah. Kebahagiaan kawan gua pun sangat terlihat. Ya men mantap, jadi pagi hari ini cerah banget dan memang lautan awan di Surya Kencana khususnya di timur lagi keren-kerennya banget, lagi indahnya banget. Kayak gini tuh. Ini udah hampir sejam lah, sejam lah lautan awannya di timur dan ini Edelweissnya juga udah mulai mekar ya. Bagus banget. Ini bunga abadi. Tapi jangan kalian petik ya. Edelweiss jangan kalian petik. Kalau pacar kalian, kalau saudara kalian melihat Edelweiss, jangan bawa Edelweiss itu turun ke rumah, tapi bawa saudara kalian atau pacar kalian ke tempat Edelweiss itu berada. Ya kalau misalkan nggak bisa, foto aja lah video kayak gini, biar bisa ngeliat Edelweiss itu kayak gimana. Karena memang bunga Edelweiss ini dilindungi, juga nggak boleh dipetik dalam aturannya. Mantap. Cukup tuh bang. Cukup ya. Gimana Yud? Bawa mereka kemari Yud. Mantul pokoknya bang. Mereka nggak kecewa lah ya. Seenggaknya nggak kapok. Seenggaknya nggak kapok. Nah, setelah menikmati keindahan sunrise, gua pun berjalan ke arah barat untuk mengambil air men. Ya walaupun lumayan juga ya, cuma sambil olahraga dan pemulihan buat kaki gua ini men.
sambil mengisi tenaga kawan-kawan gua yang mau OTW puncak. Kalau gua sih ya enggak mending jaga tenda aja, anjay jaga tenda. Ya karena memang niatnya juga cuma pengen sampai ke Surya Kencana aja sih men, ngopi-ngopi ngeliat para pendaki lewat-lewat gitu kan. Bang, ngapain bang? Bang, ngapain bang? Sikat gigi, habis pakai hand body, habis pakai minyak telon, sikat gigi. Emang pendaki paling sehat ini nih. Pendaki paling apik dia. Selesai makan dan siap-siap, kawan-kawan gua pun langsung caw tuh men, OTW puncak. Menuju puncak Gunung Gede, tapi saya tidak ikut. Oh iya nggak ikut, udah jaga tenda aja. Agar kalian sehat-sehat ya sampai puncak Gunung Gede ya. Fotoin dulu Ntar gue izin fotoin ini ya tenda ya. Iya. Ya. Yuk sehat-sehat ya. Selamat melihat puncak Gunung Gede. Ya, sebenarnya mana itu hayang ke sayanya geus pisur kan gitu. Kali ayo nanti. Ya men mantap. Sorry. Jadi kawan-kawan yang lain itu pada ke puncak Gunung Gede dan gua di tenda aja. Mau ngerapihin nih beberapa alat-alat punya anak-anak. Jadi mungkin ketika mereka turun dari puncak gede udah rapi. Ya men, tendanya sebagian udah rapi ya. Udah digulung-gulungin sleeping bagnya. Sana juga tenda yang cewek udah rapi. Area tenda udah rapi lagi. Nah, sekarang gua mau ngopi dulu sambil nunggu mereka turun. Mungkin mereka baru sampai puncak ya. Sekarang jam 11 ya. Mungkin mereka baru sampai puncak. Lagi foto-foto dan ya mungkin lagi happy-happy. Mantap. Sekarang jam 11.33 guys, kita baru nyampe di puncak Gunung Gedenya. Terbayar semua nih. Wah. Jauhnya guys. Sembari nunggu kawan gua men, kopi pun diseduh dan gua mencoba untuk nyari kawan bincang sekitaran Surken. Sampai akhirnya kita ngopi bareng tuh. Gue nemu salah satu kawan yang memang kita sempat ngobrol sebelumnya, yaitu Bang Ambon. Ngobrol dah tuh ngalor ngidul sampai akhirnya ada informasi yang baru gue tahu nih men, tentang dibukanya Gunung Gede masa percobaan di era pandemik. Kurang lebih seperti ini. Maksudnya penjelasan itu Kang Rahmat Ya, gitu. Kang Rahmat gimana menurut Kang Rahmat bang? Kalau menurut Kang Rahmat sih itu dia emang inisiatif petugas koperasi di Gunung Putri gitu. Supaya istilah kasarnya ekonomi warga situ bisa bangkit lagi. Bicaranya perlu sampai dia dobrak ke Dirut Perhutani katanya. Gitu. Makanya Kang Rahmat sampai nyobain jebol akhirnya dikasih kuota. Sama pihak perhutani, tapi tetap harus ikutin protokol kesehatan. Periksa segala macam darah, tes itu kan, tensi segala macam gitu. Cuma dikasih target 300 selama dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Agustus. 24 Agustus 2020. Jadi kalau kuota itu kurang, kata Kang Rahmat, itu dia harus bayar ke perhutani
Perhutani. Deal-dealannya kayak gitu ya. Ya, penjelasan gitu. beliau kayak gitu. Ya kalau ngeliat begini sih mungkin lebih dari 300. Iya, kayaknya sih lebih sampai 300. tanggal 24 kayaknya lebih Iya. gitu. Belum hari Sabtu nih ya. Ya. Kenapa Kang Rahmat sama warga situ perwakilan hampir 10 orang maju ke pihak Perhutani langsung nemuin di rootnya ya karena bicaranya perut gitu. Iya. Sedangkan gunung yang lain sudah pada dibuka buat umum, kenapa Gede Pangrango belum dibuka? Itu iya, alasan Kang Rahmat akhirnya nemuin di root sampai ya jebol lah istilah kasarnya kayak gitu. Di root Perhutani akhirnya disetujuin dengan perjanjian ya udah syaratnya harus ikutin protokol kesehatan gitu. Itu aja info dari Kang Rahmat tuh petugas koperasi. Tugas koperasi Bang. Yang ada di Gunung Putri. Karena alasannya juga ini ya karena perut ya Bang. Iya, isi- nggak bisa dibohongin itu Alasannya kalau perut. itu. Iya, bicara perut, waduh kalau udah perut udah repot karena kan Iya. warga sekitar situ emang penghasilan Penghasilan sehari-hari. utamanya. Penghasilan utamanya emang ya dari anak-anak pendaki gunung kan Iya, buat ke Putri, buat ke Gede kan kayak gitu. Gitu makanya inisiatif dia kayak gitu daripada anak istrinya nggak makan. Iya, benar. Lebih baik dia begitu, tapi Kang Rahmat juga harus ikutin protokol kesehatan yang dianjuri sama pemerintah gitu. Tapi hebat juga sih, jebol juga sih Kang Rahmat. Iya, salut. Alhamdulillah kita sampai Alhamdulillah sampai sini ya. Iya, salut, sampai salut. Salut banget berarti ya. Ah. Kang Rahmat ya. Itu juga Kang Rahmat nggak sembarangan ngasih orang yang izin sama dia. Oh, gitu. Dia surat resminya ada. Resminya ada ya. Surat izin resminya ada langsung. Pakai website langsung ada resmi langsung. Kita kalau seandainya mau berangkat dari Putri turun ke Bodas juga aman. Masih Aman, bisa lah ya. karena ada suratnya. Suratnya. Surat bukti online juga udah dikeluarin sama dia. Makanya kita enak, kita tinggal pilih mau turun lewat mana. Iya, benar. Tapi luar biasa kalau mau ke Putri temuin aja Kang Rahmat. Wah, Orangnya enak mantap. bener. Bener. Ya. Kang Rahmat ya. Iya namanya Kang Rahmat. Ya, Wah, nomornya ada di bawah nih. Nomornya ada nih. Ntar ada, di ini nomornya nih. ada. Udah gitu rumahnya juga base camp rumahnya enak banget. Wah, Iya. benar. Ada Buat 1, 2, 3, 4 kamar. bersih banget rumahnya. Khusus buat para mendaki kalau Enak mau dong ya. camp dulu di situ. Persis menghadap langsung ke Putri rumahnya. Widih, enak Pokoknya banget ya. kalau mau ke View-nya Putri langsung aja temuin Kang Rahmat, udah kenal semua udah. Wih, pokoknya bertanggung jawab banget orangnya, bertanggung Tanggung jawab. jawab luar biasa, orangnya baik banget. Iya. Baik badah. Ya istilah kasar ngasih arahan buat yang pemula atau yang senior dia juga bisa ngasih arahan karena dia orang lama juga. Iya. Jadi tahu lah ya. Iya. Kondisi kayak gimana pun Kayak juga. kondisi kayak gimana kalau ada apa-apa hubungin Kang Rahmat, dia tahu perkembangan kapan buka kapan tutup di Gunung Gede, lewat jalur Putri atau Cibodas dia lebih tahu. Gitu. Oke kalau gitu sip. Mantap Bang. Mantap, Thank you dah. infonya. Siap, Saya jadi tahu nih alasnya Iya, kenapa siap, dibuka siap, pas masa siap. percobaan nih. Ya, Oke siap. Yuk. Thank you. Nah men, itu dia tadi informasinya. Dan setelah video ini diupload, gue pun akan update info bahwasanya Gunung Gede Pangrango sudah siap dibuka untuk umum dari mulai tanggal 25 Agustus 2020. Selamat mendaki men. Jangan lupa kebersihannya ya. Selamat buat kalian. Wah. Sampai ya? Sampai. Sampai dam. Cepet banget. Banyak Luar biasa. Gokil. Foto-fotonya lila. Foto-fotonya lama. Udah pasti. Kita makan nasi. Fotonya yang nyampe lah ya. Sama sore di luhur mas. Sore. Oh ya men, dari pendakian kali ini, bahwasanya arti dari mendaki adalah manifestasi rindu yang berada dalam satu ruang. Sulit dijabarkan, tapi sederhananya, bahagia itu dimiliki karena semuanya kita alami dan selalu kita patut syukuri. Ya men, sekarang kita mau pulang. Jalan pulang sekarang jam 4. Dan udah beres packing semuanya. Beres foto-foto gemai. Beres foto-foto lucu. Puas banget nggak, Mbak? Puas banget. Parah ya. Banyak banget foto gemasnya. Yuk sampai gimana? Ya, mungkin itu aja video kali ini. Di pendakian Gunung Gede Pangrango era masa percobaan di masa pandemi COVID-19. Oke men, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan, gua Ilham Ramadan. Kuy terus, mantap.